Saya Vina Dewi Ramadhanti, NRP 052118400000036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Febriansyah, NRP 05211840000058. Perkenalkan, saya Celsia Gresena Cindani, NRP 132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabri Samsudi, NRP 052118400000115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Gadri dengan NRP 052118404 kali 137. Terima kasih. Setelah kita mengetahui beberapa input, sekarang saya akan menjelaskan salah satu outputnya, yaitu deliverables-nya itu nanti bagaimana. Jadi tujuan dari kualitas kontrol adalah untuk menentukan kebenaran hasil kerja. Hasil melakukan proses quality control adalah hasil yang diverifikasi yang menjadi input untuk proses cakupan validasi atau scope validation untuk penerimaan secara formal. Nah, jika ada perubahan permintaan atau peningkatan terkait dengan hasil, mungkin saja diubah, diperiksa, dan diverifikasi oleh project manager. Nah, lalu kita sekarang akan mengambil kesimpulan jika quality assurance adalah proses memastikan bahwa tahapan pekerjaan ini dilaksanakan sesuai dengan strategi pencapaian kualitas, maka quality control adalah tahap pemeriksaan pengujian terukur mulai dari material atau spesifikasi, bisa juga pemasangan dan hasil kerja, yaitu sesuai toleransi spesifikasi teknis yang hasil pekerjaannya, dan penilaian berdasarkan RKS atau spesifikasi teknis dan peraturan yang ditetapkan harus dipatuhi oleh proyek. Contohnya kayak tadi yang quality matrix itu. Jadi quality control adalah memeriksa, menguji, menerbitkan hasilnya sesuai dengan acuan tertentu yang baku berdasarkan peraturan, spesifikasi, dan standar yang berlaku dalam proyek untuk memberikan input kepada sistem quality assurance mengenai terpenuhi atau tidaknya proses pengawalan kualitas yang dijalankan. Ya, sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu dokumen yang digunakan untuk suatu quality control yang pertama yaitu ada quality management plan. Jadi quality management plan itu yaitu rencana pengelolaan kualitas. Jadi di sini proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan user dan memenuhi standar peraturan yang berlaku untuk setiap proyek dan perencanaan strategi. Jadi quality management plan itu memenuhi aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai proses mengidentifikasikan standar kualitas yang relevan suatu proyek pembuatan aplikasi kasir. Yang kedua, sebagai proses menganalisa dan menetapkan standar kualitas suatu proyek. Yang ketiga, sebagai proses merencanakan strategi pencapaian kualitas. Jadi quality management plan itu memiliki 4 elemen. Yang pertama yaitu penentu kebijakan mutu, yang kedua yaitu penentuan penanggung jawab, yang ketiga penentuan arah pencapaian mutu, yang keempat yaitu penentuan strategi pencapaian mutu. Dalam quality management plan merupakan bagian integral dari construction project management bersama dengan project cost management dan project time management dalam keseimbangan yang selaras. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metrik quality. Kualitas metrik itu sangat penting dalam manajemen proyek. Ini didefinisikan sebagai deskripsi atribut produk atau juga bisa jadi untuk proyek. Ini juga bertujuan untuk mengukur atribut yang didefinisikan oleh manajer proyek. Pengukuran yang dihasilkan dalam alat manajemen proyek khusus ini adalah nilai aktual. Jadi ini juga menetapkan nilai toleransi, menentukan variasi yang diinginkan pada metriknya tersebut. Misalnya jika tujuan tetap dalam anggaran sebesar kurang lebih 20%, metrik kualitas ini digunakan untuk mengukur biaya yang dapat dikirimkan untuk menentukan persentase perbedaan dari anggaran. Lalu penggunaan metrik kualitas dalam proses kontrol kualitas dan jaminan kualitas. Nah, contoh dari metrik kualitas termasuk kontrol biaya, kinerja tepat waktu, tingkat kegagalan, dan frekuensi cacat dari produk ataupun proyek tersebut. Singkatnya, metrik ini digunakan untuk memandu manajer proyek membuat keputusan yang tepat tentang proyek yang mereka tangani atau organisasi secara keseluruhan. Penting untuk mencatat bahwa berbagai jenis metrik yang harus digunakan tergantung pada jenis teknologi dan metodologi yang digunakan oleh proyek. Ini memastikan bahwa gambar sebenarnya dari produk atau proyek
disediakan menggunakan metrik yang tepat. Ya, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya adalah quality control measurement. Quality control measurement adalah hasil dokumentasi dari kegiatan pengukuran kualitas yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan kualitas. Data yang ada dalam dokumen ini dicatat dengan format yang telah ditentukan dalam Quality Management Plan. Pengukuran pengendalian kualitas digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas proses dan hasil proyek terhadap persyaratan yang ditentukan. Pengukuran ini juga dapat membandingkan proses yang digunakan untuk membuat pengukuran dan memvalidasi pengukuran aktual untuk menentukan tingkat kebenarannya. Dalam aplikasi proyek kasir ini, quality control dilakukan dengan mengukur apakah fungsi-fungsi dari aplikasi dapat bekerja dengan baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penjamin kualitas atau Test and Evaluation Document. Dokumen ini digunakan untuk menentukan apakah suatu produk telah memenuhi kualitas dari kualitas yang telah didefinisikan di rencana manajemen kualitas. Dokumen ini biasanya berisikan checklist atau daftar persyaratan khusus atau matriks persyaratan pemenuhan kualitas yang telah dirincikan. Dan di dokumen ini biasanya dibuat berdasarkan kebutuhan dari suatu produk. Dokumen ini atau laporan penjamin kualitas ini merupakan input dari suatu proses di proses manajemen quality, yaitu proses quality control, dan dokumen ini adalah output dari proses sebelumnya, yaitu proses manage quality. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Approved Change Request. Dalam bahasa Indonesia, Approved Change Request berarti permintaan perubahan yang telah disetujui. Nah, permintaan perubahan yang disetujui mengacu pada permintaan perubahan yang telah diajukan oleh para pemohon, seperti dari user atau project owner. Nah, di sini permintaan perubahan telah ditinjau oleh pihak-pihak terkait melalui penggunaan proses kontrol perubahan yang terpadu dan telah diberikan otorisasi untuk dilakukan. Permintaan perubahan yang disetujui dapat terjadi di banyak titik di seluruh proses manajemen proyek dan dapat berkisar dari titik tahap awal seperti perubahan anggota tim, penambahan resource, dan juga bisa di lama kemudian atau di tahap akhir seperti perubahan jadwal atau perubahan metode. Terima kasih. Jadi salah satu dokumen yang digunakan untuk suatu quality control yang pertama yaitu ada Quality Management Plan. Jadi Quality Management Plan itu yaitu rencana pengelolaan kualitas. Jadi di sini proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan user dan memenuhi standar peraturan yang berlaku untuk setiap proyek dan perencanaan strategi. Jadi Quality Management Plan itu memenuhi aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai proses mengidentifikasikan standar kualitas yang relevan suatu proyek pembuatan aplikasi kasir. Yang kedua, sebagai proses menganalisa dan menetapkan standar kualitas suatu proyek. Yang ketiga, sebagai proses merencanakan strategi pencapaian kualitas. Jadi Quality Management Plan itu memiliki 4 elemen. Yang pertama yaitu penentu kebijakan mutu, yang kedua yaitu penentuan penanggung jawab, yang ketiga penentuan arah pencapaian mutu, yang keempat yaitu penentuan strategi pencapaian mutu. Dalam Quality Management Plan merupakan bagian integral dari construction project management bersama dengan project cost management dan project time management dalam keseimbangan yang selaras.